Jadi pembantu, diperbudak, apalagi cepat. Ayo, apa itu dipimpin? Ayo, yang lain. Diarahkan, betul. Apalagi dipimpin itu apa? Ayo cepat. Didikte, betul. Apalagi dituntun, apalagi ditegur, betul. Oke, saya tanya. Dari semua kalimat yang saya ucapkan, ini baik atau tidak baik? Enak atau tidak enak kalau orang itu dipimpin? Sangat tidak enak. Saudara, kitab suci kita itu kitab generasi. Tidak ada kitab lain, buku lain di dunia yang bicara sehebat itu. Maka itu orang-orang tua yang sedang mengandung, yang sedang punya anak kecil, siapkan mereka. Tahun-tahun yang akan datang mereka jadi apa tergantung kita pada saat ini. Sangat menentukan. Ini konsep penting. Saya tunjukkan. Keluaran 2. Ya, Keluaran pasal 2. Alkitab saudara bilang tentang siapa di Keluaran 2 ini? Ayo baca tentang siapa Keluaran 2? Musa. Dengar anak-anak muda, ini untuk kalian khususnya. Tentang Musa. Nah, apa yang Papa persiapkan sebelum Musa lahir? Maka Papa menyiapkan orang tuanya dulu. Maka itu ayat 1 jelas. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Berarti papa mamanya Musa sudah menikah atau belum? Coba jawab, sudah menikah atau belum? Belum. Baru mau menikah. Dengar anak-anak muda, seluruh kitab suci kita menegaskan yang benar harus kawin dengan orang benar. Yang penuh roh harus menikah dengan penuh roh. Katakan amin. Tidak ada kawin campur. Lihat ayat ini. Kalau laki-laki itu keturunan Lewi, maka harus menikah dengan keturunan Lewi. Artinya tahu, yang penuh Roh Kudus dengan yang penuh Roh Kudus. Lahirlah Musa. Saya percaya semua kita akan indah dan begitu bangga dan begitu kagum dan begitu hebat kalau anak-anak kita disebut pembuat sejarah, history makers. Pernah dengar kata ini? Barack Hussein Obama itu pembuat sejarah hebat. Lepas daripada semua keputusannya, saya nggak pusing. Tapi semua lihat perjuangan orang ini. Sampai tahun 70 yang lalu, berarti baru 38 tahun yang lalu, orang kulit hitam di Amerika nggak pernah mikir bahwa mereka akan jadi presiden. Seorang tokoh kulit hitam namanya Martin Luther King Jr. Dalam tahun 64 dia pernah berpidato. Dan pidatonya jadi kata-kata yang sangat menginspirasi dunia. Dia berkata, I have a dream. Dia mati, gak lama setelah ngomong itu karena ditembak. Dia cuma mimpi, kapan suatu hari ada orang kulit hitam akan jadi presiden di negara ini. Itu cuma mimpi. Karena gak mungkin. Siapa ngira Barack Hussein Obama yang dipersiapkan untuk itu. Saudara, maka itu kita harus melihat ini. Yang belum menikah, dengarkan firman ini. Cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak melahirkan history makers, maka kita melahirkan trouble makers. Jawab iya atau tidak? Cuma itu. Mau pilih yang mana? 90% anak-anak yang lahir pada generasi ini anak-anak yang bermasalah. Bukan anak-anak itu yang salah. Kita orang tua yang sangat berdosa. Jawab iya atau tidak? Karena kita tidak mau belajar daripada firman ini. Jadi begitu hebat persiapan Papa untuk generasi yang akan datang itu. Serius. Biar semua orang tua melihat ini sebagai hal yang sangat dahsyat. Maaf kalau saya pakai kalimat yang sangat tidak enak, tapi saya katakan sekarang ini saudara, hampir 80% pernikahan hanya taunya beranak saja. Maaf kata ini tidak baik bukan? Lihat sekarang ini, tengok kiri kanan kita. Kalau ada orangnya jangan tersinggung, tapi bertobat dan stop. Jumlah seorang ibu yang punya 3 anak dari 3 bapak itu makin banyak. Jawab ya atau tidak? Nggak usah ragu-ragu, ya atau tidak saya tanya ini. Di sekitar kita, punya anak pertama ditinggal, kawin, punya anak kedua tinggal lagi, kawin lagi, punya anak ketiga ditinggal lagi.
Terus mau jadi apa generasi ini? Gereja adalah satu-satunya institusi yang punya kebenaran ini. Dan tidak ada institusi lain di muka bumi yang punya kebenaran sehebat kitab suci kita. Katakan amin. Lagi. Maka itu ketika belum lama saya ditanya orang itu ada ibu yang sudah punya 2 anak. Tapi ditinggal. Kemarin. Terus 2 anaknya mau dikasih ke kami. Saya tanya dulu. Saya nggak mau cuma bawa anaknya. Saya bawa ibunya. Lu kenapa? Maaf. Kalau cuma anaknya yang saya bawa, nanti ibunya kami lagi beranak lagi, nanti mau titipin siapa lagi? Lu betul tidak saudara? Maaf, ini fakta. Orangnya siang nanti mau ketemu saya jam 1. Saya mau bawa mereka bertiga. Saya mau ajari mereka untuk hidup benar. Sudah. Yang begitu itu gak usah suruh kawin lagi daripada bermasalah lagi. Cukup. Besarkan anak-anak itu. Gereja harus memberi pengarahan. Saudara, maaf, saya tidak pernah bertemu kasus-kasus seperti ini sebanyak di tanah Minahasa. Asal beranak saja, tapi gak tahu mau dibawa kemana anak-anak. Mari saya beri bukti. 2 raja-raja. Nanti saudara baca kitab Tawari juga sama, supaya menghemat waktu. Ini cara kita melihat Alkitab. Betapa kitab suci kita adalah kitab tentang generasi. Mulai pasal yang ke-21. Ini cuma bagian kecil dari seluruh kebenaran ini. Ayat 1. Manasye berumur berapa tahun? 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi masih sangat muda, remaja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ayat 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotbah. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun, paling muda, pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Pasal 23 ayat 31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya, singkat ini pemerintahnya, memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibuda binti Bedaya dari Rumah. Pasal 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nihusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ayat 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Saudara, ini bukti. Alkitab adalah buku tentang leadership yang paling hebat. Kalau saudara ingin baca kepemimpinan, jangan baca dari orang-orang yang mahal-mahal biayanya. Sekarang ini ikut seminar leadership, jutaan bayarnya. Kalau yang bicara itu tokoh-tokoh hebat, saya bilang gak perlu. Baca Alkitab baik-baik dan temukan pasal-pasal soal leadership, kepemimpinan, kali dan Roh Kudus. Dan ini buktinya. Semua pemimpin dari umur berapa dan berapa tahun memerintah, ingat, kalimat terakhir disebutkan apanya? Jawab. Kalimat terakhir disebutkan apanya? Ibunya, 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 ibu. Apa artinya? Alkitab adalah buku pertama dan satu-satunya yang bicara ribuan tahun yang lalu sebelum pengetahuan sehebat sekarang. Kalau kita baca kitab Raja-Raja itu 1000 sekian tahun sebelum Kristus. Berarti firman ini sudah ada kira-kira hampir 3000 tahun yang lalu. Bayangkan, hampir 3000 tahun yang lalu kitab suci sudah mengajarkan peranan seorang ibu ketika anak-anak itu masih balita.
ayah punya pengaruh setelah anak-anak umur 7 tahun ke atas. Dari umur 0 sampai umur 5 tahun